Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pihak Kementerian Agama mengenai perihal pemberangkatan ibadah haji yang terpaksa dibatalkan di tahun ini. Nah, sekarang saya ingin ke Wakil Rakyat, Pak Yandri. Kemudian bagaimana ini yang harus betul-betul dipahami oleh masyarakat agar masyarakat bisa mengena di hati mereka bahwa memang ini adalah sebuah keputusan yang tepat bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang ingin berangkat ibadah haji. Baik, terima kasih Mbak Dasa. Saya sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI sangat concern dengan ini. Salah satu bentuk concern kami adalah membentuk panja, panitia kerja khusus untuk membicarakan, menyiapkan segala sesuatu asal-usul tentang haji. Dan itu dimulai di akhir tahun 2020. Ketika kami mengevaluasi tahun 2020 tidak bisa berangkat, kami bersiap dengan sungguh-sungguh untuk 2021 ini tanpa ada hambatan apapun. Artinya dari sisi asrama haji kami tinjau langsung bagus. Dari sisi keuangan BPKH kami undang, tidak ada masalah. Kemudian vaksin, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah memang sampai detik ini, dan kami dari beberapa kali raker dengan Pak Menteri Agama, dengan rapat dengan pendapat dengan Pak Dirjen, rapat panja, batas waktu kota terendah 1,8%, itu kan ada skenario, mulai dari 100%, 50%, 40%, 30%, sampai 1,8%, itu 1,8% dikasih waktu-waktu itu Pak Dirjennya, tanggal 28 Mei 2021. Bila mana Saudi memberikan kuota sampai tanggal 28 itu, maka Indonesia bisa memberangkatkan. Artinya apa di balik itu semua? Perlu persiapan. Saya setuju dengan Pak Dirjen tadi. Ini bukan memberangkatkan orang dari Serang ke Jakarta kayak saya dari Serang ke Jakarta, bukan. Ini perlu banyak persiapan. Dan yang paling penting di tengah pandemi ini, tentu itu pertimbangan kita dalam negeri. Tapi sampai hari ini Indonesia salah satu yang belum boleh masuk penerbangan ke Jeddah dan Madinah. Oke, nah itu kemudian yang kedua, Jeddah Madinah yang kedua kuota haji tadi. Jadi kita sebagai negara besar nggak mungkin juga terkatung-katung atau kita memberikan PHP kepada calon jamaah haji. Nah, DPR bersama pemerintah kemarin saya memimpin rapat tertutup, sudah kita bahas pokoknya semuanya kita bahas, semua dari berbagai sisi. Nah, ini harus ada kepastian. Nah, tapi kan banyak yang ngolah ini, kenapa nggak dapat kota? Katanya tadi kan ada hutang. Saya pastikan, saya ini pengawas anggaran Batasa. Tidak ada anggaran itu uang keuangan haji itu jadi masalah, nggak ada. Dan 1 sen pun BPKH maupun Kementerian Agama tidak punya hutang dengan Saudi mengenai pemondokan, mengenai catering, bus dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini murni pertimbangan Saudi gara-gara COVID. Nah, maka kita minta pemerintah Indonesia jangan pernah berhenti untuk lobby, karena walaupun haji kan ditentukan waktu dan bulannya, tapi ada pasca haji ini ada umroh. Nah, sekarang kan kita disuspend atau di-ban oleh Saudi, tidak boleh masuk pesawat. Kita minta Pak Jokowi atau Menteri Luar Negeri terus saja lobby supaya pesawat kita bisa mendarat di Madinah, bisa mendarat di Jeddah. Haji mungkin batal tahun ini, tapi umroh bisa kita gerakkan. Itu sebagai solusi untuk kerinduan umat Islam yang memang mau ke tanah suci. Jadi banyak yang masih perlu kita kerjakan. Tetap terus bekerja keras supaya masih ada harapan umat muslim yang ingin pergi ke tanah suci bisa berangkat, meskipun dengan skema haji mungkin tidak bisa waktu dekat, tapi umroh mudah-mudahan ada bisa begitu ya, walaupun mungkin kuotanya terbatas. Nah, ini berbicara tadi Pak Yandri sudah mengatakan bahwa kita saat ini masih di-ban pemirsa oleh Arab Saudi. Nah, ini berikut kita akan melihat pemirsa sejumlah negara yang saat ini diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Memang negara-negara ini kebanyakan adalah negara Amerika, kemudian Eropa, kemudian juga Uni Emirat Arab, negara maju ya, yang kasus COVID-nya mungkin juga sekarang sudah mulai mereda. Dan kita lihat satu negara aja nih Mbak Batasa yang penyuplai tertinggi, kan cuma Uni Emirat Arab aja, yang lain kan sangat rendah pengiriman selama ini. Misalnya kita lihat cuma ada satu negara Islam yang diperkenankan, sisanya pemirsa adalah negara-negara Eropa, negara-negara maju, ada negara Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Nah, ini kita kembali lagi nih berbicara soal lobby-lobby. Sejauh ini bagaimana lobby-lobbynya ini? Supaya clear ya di publik, pemerintah membuka suspend terhadap 20 negara yang diumumkan beberapa bulan yang lalu menjadi 11 negara yang boleh. Itu nggak ada kaitannya dengan haji, nggak ada. Misalkan yang boleh masuk Amerika, Swiss, Portugal, nggak ada itu. Tapi boleh ke Indonesia, boleh ke Saudi Arabia, boleh terbang. Nah, artinya tidak ada kaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan kami di tanah air, saya sekali lagi sebagai Ketua Komisi 8 sudah berapa kali melaksanakan rapat gabungan dengan Menteri Perhubungan, sudah selesai. Dengan Kumham masalah imigrasi sudah selesai.
dengan pihak penerbangan, mau Arab Saudi Airlines, mau Garuda, semua sudah selesai kita laksanakan. Intinya nggak ada masalah. Kalau dalam negeri 1000% siap. Secara teknis di dalam negeri pemerintah sudah siap. Tapi adalah permasalahannya adalah di luarnya nanti, karena ini berangkatnya agak sulit. Nah, MUI melihatnya seperti apa ini, Pak Kiai? Ya, terima kasih. Pertama, kita tentu mengapresiasi pada pemerintah dengan DPR yang bisa memberikan keputusan ini, ya, sehingga tidak terjadi keraguan-raguan. Karena pertama masalah waktu yang diperlukan, yang kedua masalah jiwa manusia ini menjadi prioritas dalam agama kita. Hifdzun nafs itu adalah salah satu yang prioritas dalam al-maqasid asy-syar'iyyah. Karena itu Majelis Ulama Indonesia ketika pemerintah telah berazam, bertekad untuk mengambil keputusan pembatalan setelah konsultasi dengan DPR, tentu Majelis Ulama Indonesia juga memberikan dukungan setelah memberikan catatan-catatan pertanyaan dan semuanya sudah dijawab. Bagi Majelis Ulama Indonesia dan tentu bagi ormas-ormas Islam dan para ulama, para dai, yang paling penting bahwa keputusan itu memang telah dipertimbangkan sematang mungkin, ya. Telah mengambil telah musyawarah dengan stakeholder bangsa kita, terutama yang berkompeten, ahli-ahli kesehatan, ya, dan mempertimbangkan segala aspek. Jadi ini adalah sesuatu yang tentu patut kita apresiasi, karena bagaimanapun juga dengan waktu yang semakin singkat ini sangat rawan menimbulkan kontroversi, ya. Tentu tidak semua setuju, ya, atau ridho dengan keputusan itu, apalagi para calon jemaah haji, ya. Ini kita semua harus empati kepada mereka, ya. Mesti kita tahu kalau ada yang marah-marah harus kita pahami bagaimana perasaan orang yang menunggu sekian lama, 10 tahun atau bahkan mungkin lebih, dan sudah apalagi yang mengalami pembatalan sampai 2 kali, ya. Maka kita memahami perasaan mereka, kerinduan mereka ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji, yang apalagi tentu rata-rata yang pertama kali mau haji nih, ya. Nah, tapi kita juga kemudian menjelaskan bahwa di dalam Islam yang namanya ibadah ini tentu ada istita'ah, apalagi haji, ya. Sedangkan sholat itu dilaksanakan dengan istita'ah, kalau tidak bisa berdiri, kemudian duduk, berbaring, dan dengan isyarat. Begitu pentingnya menjaga jiwa dan menjaga kesehatan. Ya, sebab jangan semata-mata orang bilang bahwa ya ini kan belum tentu juga mati. Bukan masalah belum tentu matinya. Dalam Islam itu, ya, sakit yang bisa menyiksa kita pun menjadi alasan untuk udzur, ya, berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain. Nah, apalagi tentang haji ini. Tentang haji ini jelas sekali ada istita'ah itu. Istita'ah itu kemampuan, bukan kemampuan finansial saja, ya. Tapi dia juga kemampuan kesehatan dan keamanan perjalanan. Ya, dengan kriteria-kriteria ini sudah terjadi kurang lebih 40 kali jamaah itu tidak bisa haji, ya. Baik. Supaya dipahami oleh jamaah bahwa ini, ya, dalam sejarah ini paling minimal itu sudah 40 kali, 40 tahun terjadi seperti itu dengan berbagai sebab, ya. Dan mereka yang belum berangkat haji, ya, ini niatnya sudah sampai, ya, niatnya sudah sampai. Mereka ini orang yang tertahan oleh udzur, ya, tertahan oleh udzur. Jadi andaikan mereka nanti, mudah-mudahan tidak, ini mudah-mudahan tidak, kita berharap tahun depan bisa berangkat tahun berikutnya. Ya. Andaikan tahun depan terjadi halangan mereka tidak bisa berangkat, misalnya lalu dipanggil oleh Allah SWT, maka mereka itu sudah mendapatkan nilainya, ya, hajinya itu sudah dapat nilainya dan bisa dihajikan nanti oleh keluarganya untuk menyempurnakan. Tapi mereka sudah terbebas dari kewajiban karena ada udzur, ya. Tapi nanti, nah, yang berdosa itu orang-orang yang memang tidak berusaha, tidak mendaftar. Nah, ini yang penting, ya. Cuma memang kami berharap dari Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas, pemerintah bisa lebih intensif komunikasi dengan
pemerintah Saudi Arabia. Oke, baik. Terutama seperti yang ditayangkan TV One tadi. Ini isunya kemana-mana bahwa cuma 11 negara yang diizinkan haji. Padahal kan tidak, bukan itu. Diizinkan masuk ke Saudi. Nah, ketika orang membaca Amerika Serikat nomor 1, ya, padahal di Amerika itu paling besar pandeminya. Ini tanda tanya besar di masyarakat. Ini kewajiban pemerintah untuk memberikan jawaban bagaimana itu. Kenapa kok kita belum bisa masuk sementara Amerika bisa? Ya, apakah ini ada sesuatu, ini pemerintah lah yang paling bisa berbicara menjelaskan. soal lobby melobi, ya, kita nggak boleh masuk, terlepas itu tadi harapkan, masalahnya kita nggak bisa berangkat bukan karena permasalahan dilarang mendarat di sana, tapi ada permasalahan-permasalahan yang demi kemaslahatan umat Islam nanti akan dijawab oleh dari Kemenak, pemirsa, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk melihat ataupun berbincang dengan salah satu jemaah haji yang batal berangkat. Tahun lalu batal berangkat dan tahun ini juga batal berangkat, ada Ibu Nadia yang nanti akan kami ajak berbincang usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Dua di Sisi.